Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Masuk. Ada perlu apa nih? Jadi hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan seputar materi yang sedang saya pelajari, yaitu materi godok. Untuk pertanyaan pertama, menurut Pak RT apa yang menyebabkan seseorang itu marah? Oh, marah. Biasanya marah itu karena adanya ketidakadilan, terus kesalahpahaman. Untuk masalah-masalah biasanya itu pembagian fasilitas, bantuan sosial, itu terkait seperti itu biasanya. Lalu bagaimana biasanya seseorang itu mengekspresikan marahnya? Biasanya warga itu mengekspresikan marah itu dengan nada tinggi, kadang bentak-bentak pokoknya tinggi nadanya. Terus ada juga sebagian tuh dengan diam, ada tuh. Tapi biasanya sih ada juga yang menyampaikannya lewat forum RT atau forum warga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang yang marah dapat mengendalikan marahnya? Bisa, terutama jika dibantu sama lingkungan, terus juga orang-orang yang dituakan, sesepuh gitu kan, itu punya peran untuk meredam amarah biasanya. Ya, RT juga biasanya setelah diberi waktu untuk menjelaskan apa yang jadi unek-uneknya, itu biasanya udah mulai mereda. Nah, di situ kita dengarkan. Ya kuncinya harus saling didengarkan, ya kedua belah pihaknya gitu. Baik, kemudian bagaimana biasanya mereka mengendalikan marahnya? Ya warga cenderung lebih tenang kalau udah diskusi, terus juga kita dengerin apa yang jadi hambatannya, apa yang jadi permasalahannya. Cenderung lama-lama udah mulai tenang, baru kami RT sama orang yang dituakan, tokoh masyarakat lah, bareng-bareng kita ajak untuk yuk kita selesaikan gimana caranya, kita musyawarah supaya nggak berlarut-larut. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana penerapan kontrol diri yang dilakukan di sekitar tempat tinggal kita ini, Pak? Ya di lingkungan kami itu ada program kumpul antar warga. Ya di situ cara mengontrol dirinya untuk saling menjaga sesama warga, etikanya, supaya tidak saling kesinggung gitu. Jadi kita menyelesaikan masalah itu ya diskusi, kepala dingin, gak emosional, dan yang jelas mah kita komunikasikan lah, intinya sih supaya nggak terjadi miskomunikasi. Jadi ya harus kumpul sama warga untuk komunikasinya lebih aktif gitu. Nah, kemudian bagaimana penerapan berani membela kebenaran di lingkungan sekitar kita, Pak? Ya kami mendorong untuk warga itu berani untuk menyampaikan kira-kira di lingkungan kita ini ada nggak sih yang ketidaksesuaian gitu, tidak benar kan, tidak kesesuaian tuh biasanya, untuk supaya segera selesai apa yang menjadi ketidaksesuaian itu, dan kita ajak untuk
berani mengutarakan nilai-nilai keadilan dalam setiap keputusan. Kita juga menerapkan sesuai dengan aturan yang di sini kita sepakati gitu, supaya nggak ada orang yang sedikit salah lama-lama makin jadi benar jadinya gitu. Akhirnya ya itu yang harus warga berani ungkap, dan kita berdiskusi untuk mengembalikan lagi ke aturan, mengingatkan orang juga kembali ke aturannya yang sudah kita sepakati di sini sesama warga gitu. Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani membela kebenaran di lingkungan sekitar kita? Ya, kita nggak lupa terus untuk saling mengingatkan lah. RT juga di sini saling mengingatkan atas peraturan-peraturan yang selama ini kita sepakati di sini. Terus juga kita khususnya RT, tokoh masyarakat itu benar-benar harus berusaha untuk menjadi contoh lah, walaupun ya berusaha lah untuk jadi contoh, walaupun susah tapi kita tetap berusaha untuk menjadi contoh, bersikap tenang, terus bersikap adil, bersikap mau mendengar, santun. Itu kita terus edukasi, terus kasih contoh kayak gitu. Karena kita kan ada biasanya warga itu berani ya karena ada contoh gitu. Itu yang saya ingin sih lakukan. Terima kasih ya Pak RT atas jawabannya dan waktunya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Izin pamit ya Pak RT. Oke. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.